Perkenalkan, saya Sadam Husin, asal sekolah SMA Negeri Rupit. Saya Surya Kamila, asal sekolah SMA Negeri Surulangun. Dan saya Guria Sastri, SD Negeri Lubuk Bumbung. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas Utara. Hari ini kami akan menampilkan kegiatan praktik coaching supervisi akademik dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Paradigma coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Mila. Selamat sore Pak Sadam. Bagaimana kabarnya Bu Mila? Alhamdulillah baik dan sehat sekali. Alhamdulillah, ya tampak ceria sekali Iya. saya lihat untuk hari ini. Sebelum kesini tadi apa kegiatan Bu Mila? Saya dari sekolah Pak, mengajar dulu, baru di sini. Mengajar dulu, tadi sudah selesai tadi ya? Sudah. Di kelas berapa mengajar tadi? Di kelas 11-1. 11-1. Oh, yang kelasnya Andi? Iya. Oh iya. Bu Mila katanya hari ini ada jadwal kegiatan coaching ya? Iya Pak. Oh, kalau boleh tahu siapa coachingnya? Ibu Ria Pak. Apa Bu Rianya sudah siap untuk kegiatan coaching hari ini? Siap. Oh, dia sudah dalam keadaan mau berangkat ke sini? Iya Pak. Ini lagi menunggu. Sembari menunggu Bu Ria, saya hari ini diizinkan untuk melakukan observasi Iya. kepada Bu Seda Kamila untuk melihat kegiatan praktik coaching pada hari ini. Ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin akan menguatkan kita bersama untuk keefektifan praktik coaching. Nah, Bu Mila, kira-kira kalau boleh tahu kompetensi apa yang kemudian ingin Bu Mila kembangkan dalam kegiatan praktik coaching ini? Saya ingin mengembangkan itu keadaan penuh. Yang kedua, sebagai pendengar aktif, sehingga saya bisa memberi pendapat, mendengar dia dulu apa yang mau diceritakan Ibu Ria. Berikutnya saya akan memberi pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi ketiga-tiga kompetensi itu rencananya Bu Mila akan kembangkan pada kegiatan coaching pada kali ini. Ya, mendengarkan dengan penuh tadi, ya, hadir dengan penuh ya, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Mila, kira-kira di dalam apa yang mengembangkan ataupun kemudian menampilkan kompetensi itu nanti, kira-kira hal apa yang sudah Bu Mila lakukan, Bu Mila persiapkan sehingga kompetensi-kompetensi itu nanti bisa terkembangkan ataupun terlaksana dengan maksimal. Saya Pak sudah menyiapkan itu mempelajari alutsista, sudah membaca modul-modul tentang coaching. Sudah itu saya juga kemarin sudah mempraktikkan cara coaching di YouTube. Iya. Pernah juga belum mempraktikkan coaching yang sudah menggunakan alutsista dengan rekan sejauh sebelumnya? Pernah Pernah, itu di kegiatan kapan? kegiatan Rukol Pak CGP. Oh, di kegiatan Rukol. Iya. Oh iya, yang kegiatan Rukol itu. Iya. Artinya Bu Mila sudah mempersiapkan ya Iya. untuk hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari kegiatan apa ya, kegiatan coaching ini Bu Mila, nah, kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Bu Mila? Saya harap Pak dari kegiatan coaching ini Ibu Ria bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Artinya nanti kemudian Bu Mila hanya sebagai fasilitatornya saja. Iya, Sebagai mendengarkan tadi. Artinya nanti solusi-solusi itu muncul dari Bu Ria itu sendiri. Iya. Tapi saya hanya mengarahkan. Mengarahkannya saja. Baik. Bagaimana persiapannya? Sudah cukup siap sekarang? Siap. Siap. Oke, kalau memang sudah siap, saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan pra coaching ini dimaksudkan supaya kemudian menguatkan dan kemudian apalah lebih memotivasi dan lebih meningkatkan kepercayaan diri Bu Mila dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi. Selama melakukan kegiatan coaching, izinkan saya mengikuti proses kegiatan coaching dari awal sampai akhir ya Bu Mila. Iya, siap. Jadi mungkin di akhir nanti kita boleh lah refleksi dan kemudian sharing terhadap hal-hal apa saja yang kemudian harus kita perkuat, kita kemudian perbaiki, dan kemudian hal-hal lain yang bermanfaat dan penting untuk dalam praktik coaching yang sebenarnya dan yang kemudian berhasil. Oke Bu Mila, silakan melaksanakan coaching.
Ya, silakan. Nanti kalau sudah ada Bu Rianya nanti panggil saya akan bersiap. Saya mau keluar sebentar. Siap. Terima kasih Bu Mira. Yap. Assalamualaikum Bu Ria, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah hari ini tuh saya lagi kurang baik. Ya kelihatan sih Bu dari wajahnya. Ada apa ya Bu? Kok bisa? Biasanya bukan begitu energik dan ceria kalau datang ke rumah. Kok hari ini kelihatan sekali kalau Ibu tuh lesu, tidak semangat, seperti ada masalah. Boleh Bu kalau saya kalau Ibu merasa tidak kelihatan Ini saya tuh ingin menceritakan tentang murid saya. Saya kan ngajar kelas 5 Bu. Nah di kelas saya itu ada salah satu murid terlihat tidak aktif dan juga tidak pas ketika pembelajaran saya pada saat pembelajaran dilaksanakan gitu. apakah sudah berlangsung lama itu ya Pak? Atau baru ini? Itu sebenarnya tuh sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi sekarang sebelum kita memulai Ibu bercerita, maka saya ingin tanya dulu ya Bu, apa tujuan dari kita akhir cerita kita ini tadi? Dari cerita-cerita yang akan dikatakan tentang masalah anak itu tadi. Tujuannya apa Bu? Saya itu kepengen anak saya ini ke depannya itu bisa belajar aktif Bu, seperti biasanya. Maksudnya tidak pada saat belajar mereka punya ide-ide terbaru supaya tidak kebanyakan melamun begitu Bu. Jadi rasanya gimana ya perasaan Ibu melihat siswa yang murid yang tidak Iya, aktif itu ya Bu? Ibu tahu lah kan kalau anak ada yang tidak aktif saat kita mengajar itu saya merasa khawatir, begitu Bu perasaan saya Kak. Rasa sedih lah pasti ya Bu ya, kok ada anak yang tidak bisa aktif atau ada apa sih gitu. Sekarang apakah Ibu sudah menemui anak itu berbicara kira-kira apa yang menyebabkan anak tadi seperti itu Bu, agak plastik gitu lah. Sebenarnya saya sudah menemukan anaknya Bu. Kemudian saya juga sudah ke rumahnya. Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan anak ini, kakak Doni namanya Bu ya. Iya. Si Doni ini bisa seperti tidak aktif waktu belajar itu karena dia bilang ibunya kan sibuk bekerja, ayahnya juga sibuk bekerja. Yang namanya kita di kampung Bu, jadi pagi bapaknya ke kebun, terus ibunya juga jualan, jadi kurang perhatian sama dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga terlalu sibuk ya Bu ya. Iya, tidak benar. memperhatikan anak-anaknya. Jadi kalau dilihat itu bisa Kak Ibu memantau, menyelidiki bagaimana kegiatan belajar dari rumah. Kan orang tuanya kan pergi kerja itu siang hari, kegiatan belajar dari rumah pada malam hari. Bagaimana Bu? Rencana saya itu saya harus menemui kedua orang tuanya Bu, supaya kami sama-sama bisa mengetahui apa penyebab dari anak ini. Nah, kemarin saya sudah menemui orang tuanya bilang kalau di rumah anak itu sering main HP. Jadi kalau melihat situ masalahnya juga cukup jelas ya Bu ya, karena masalah HP ini. Sekarang apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya agar murid tadi menjadi kembali? Minimal dia bisa mengurangi kegiatan dia main HP di rumah sehingga dia belajar sendiri di rumah dengan mungkin memberi apa dengan anak kita tadi. Iya Bu, rencana saya itu ingin buat pelajaran tambahan, maksudnya les privat. Nah, jadi supaya nanti anak ini, si Doni ini bisa mengerti apa-apa pelajaran yang akan diselesaikan besok begitu. Jadi biar dia nyambung. Sekarang dari itu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran untuk si Budi tadi ya? Itu rencananya Doni ya, si Doni ya. Budi itu kakaknya. Oh ya, Iya, iya. tapi Budinya tidak masalah ya Bu ya? Si Doni ini. Si Doni ini yang bermasalah. Nah, jadi saya itu sudah berbicara empat mata sama wali muridnya, sama bapaknya, sama orang tuanya. Katanya ternyata memberikan arahan yang positif sehingga saya bisa membuat les tambahan tadi Bu, di rumahnya. Rencananya itu 2 minggu ke depan Bu. Oh, berarti 2 minggu ke depan Ibu akan ke rumahnya khusus untuk mengajar si Doni ini secara privat. Luar biasa sekali itu Bu.
Iya. guru yang sangat luar biasa ya. Iya. Demi kita memajukan Ya, demi anak ini. Iya, jadi biar dia lebih aktif dan giat untuk belajar ya Bu ya. Iya. Jadi rencana ke depan itu ya bantuan yang akan Ibu beri untuk anak itu ya Bu. Ya Bu, insya Allah ke depan ini saya akan berencana seperti itu supaya nanti tidak ada lagi anak-anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau begitu saya mau tanya kapan itu mau dimulai? Kalau bisa secepatnya Bu. Jadi anak ini tidak terlalu lama terlena dengan ketidakaktifan dia dari pelajaran. Cepatnya Bu, rencananya itu sebenarnya minggu ini, cuman minggu ini saya ada kegiatan lain, jadi terpaksa minggu depan. Berarti minggu depan harus hidup ya Bu ya. Iya. Nah sekarang persiapan Ibu apa saja yang diutamakan untuk ke rumah dia tadi? Mungkin Ibu mau menyiapkan ajar Ya Bu, materi-materi yang yang depannya itu supaya anak ini bisa nyambung, terus saya buat metode pembelajaran yang baru supaya anak ini terbuka pikirannya kan. Berarti nanti Ibu tuh belajar berdua saja ya Bu ya di rumah Iya. itu. Ya, sangat luar biasa Ibu karena itu di luar jam belajar berarti ya. Nah, Iya. berarti di sini kita memang harus sebagai guru ya memang harus mengikhlaskan jam kerja semuanya agar anak ini lebih. Sekarang saya tanya bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan masalah ini ke saya? Oh, saya terima kasih sekali ya Bu ya sebenarnya karena saya Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya merasa lega karena selama ini saya hanya memendam sendiri, jadi saya tidak bisa mau ke mana arah ini. Jadi setelah saya bercerita sama Ibu, saya merasa ada jalan keluarnya. Berarti benar sekali Bu ya, jalannya berarti salah satunya kita menemui orang tuanya, menemui wali kelasnya, sudah itu melaksanakan privat tadi. Ya, Betul. Berarti itu yang akan Ibu laksanakan ke depannya ya Bu ya. Ya. Saya doakan Bu semoga berhasil si Doni ini tadi ke depannya bisa lebih aktif sehingga bisa menaikkan nilai dia untuk pelajaran Bu. Terima kasih atas doanya ya. Sama-sama ya Bu ya. Ya sudah ya Bu ya, saya rasa saya juga mau masuk kelas. Mungkin pembicaraan kita sampai di sini dulu. Nanti kalau memang harus ada hal-hal ke depannya ternyata Doni ini ternyata kalau sudah aktif ya alhamdulillah ya Bu. Kalau misalnya belum aktif nanti kita bicara lagi apa solusi ke depannya. Oh ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan hari ini. Nanti kalau ada perubahan nanti saya hubungi Ibu lagi ya Bu. Ya. Alhamdulillah luar biasa inilah praktek coachingnya untuk kegiatan pertemuan kali ini. Saya beri apresiasi dulu untuk Bu Mila sudah melaksanakan coaching ini dengan baik. Jadi Bu Mila ada beberapa hal yang kemudian ingin saya refleksikan ataupun saya tegaskan terhadap praktik coaching yang telah dilakukan Bu Mila pada hari ini. Tetapi sebelum saya melanjutkan ke sana, secara umum praktik coaching yang telah dilakukan oleh Bu Mila 90% nilainya sudah berjalan dengan baik. Itu luar biasa. Tetapi memang ada beberapa hal catatan yang saya kira ini bukan bermaksud untuk kemudian menilai secara keseluruhan, tetapi adalah untuk umpat balik yang kemudian bisa membantu kita untuk memperbaiki praktek coaching ini lebih maksimal lagi ke depannya. Jadi yang pertama saya lihat tadi Bu Mila melakukan kegiatan coaching dengan penuh semangat yang luar biasa gitu. Saya lihat tadi antusias Bu Mila kemudian dalam melaksanakan coaching tadi itu luar biasa. Terlihat dengan kemudian tidak ada sedikit pun jeda percakapan antara Bu Mila dengan Bu Ria tadi. Ketika Bu Ria menanyakan ataupun Bu Ria menjawab, Bu Mila langsung merespon seperti itu luar biasa sekali. Kalau tidak ada semangat yang bagus, itu sulit dimunculkan Bu Ria, Bu Mila. Nah yang kedua Bu Mila, jadi tadi saya kalau boleh memberikan penilaian, nah pada sangat 3 kompetensi yang sudah dipraktekkan oleh Bu Mila tadi ya untuk mendengarkan aktifnya luar biasa. Jadi 90% lah saya bilang, dikatakan sudah terpenuhi. Jadi Bu Mila tadi tidak ada pernyataan, pertanyaan yang keluar dari topik. Bahkan pertanyaan dan pernyataan yang muncul itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Koci tadi, beliau tadi, itu luar biasa. Nah tetapi mungkin tadi ada kehadiran penuh Bu Mila mungkin agak lebih kecil dari mendengarkan aktif. Nah jadi Bu Mila
karena mungkin terlalu berempati dan terbawa suasana atau terbawa emosi dari Mila dengan permasalahan dari Ria tadi. Terbawa suasana Pak, karena saya merasa menyayangkan sekali justru ada anak yang kita berharapkan dia aktif belajar, kok tiba-tiba dia tidak aktif seperti itu. Kita jadi membandingkan dengan dulu ada kakaknya tidak seperti itu. Oh, artinya ada beberapa waktu kakaknya itu bisa berkegiatan ataupun belajar dengan positif. Iya, tadi saya lihat Bu Mila di beberapa momen itu namanya kehilangan semacam keputusan sedikit mungkin karena melihat suasana ataupun ekspresi wajah yang sedikit kecewa seperti itu. Nah, kalau untuk pertanyaan berbobotnya luar biasa. Jadi pertanyaan Bu Mila tadi itu sudah memancing Koci untuk terus bercerita. Jadi pertanyaan-pertanyaan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian tertutup, artinya kemudian yang mengembangkan sendiri percakapan itu tadi Koci tadi. Nah, Ria itu nyaman sekali itu bercerita dengan Bu Mila tadi. Jadi pertanyaan Bu Mila tadi itu pas sekali dengan topik yang telah dibicarakan di dalam praktik coaching tadi. Selanjutnya catatan saya sudah berhasil mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi. Tadi kan permasalahan tadi kan topiknya masalah anak yang tidak aktif. Tadi Bu Mila sudah mengarahkan dan memancingkan dan memberi pertanyaan supaya dia mengenali sendiri permasalahan secara utuh kan. Ya, dan kemudian juga sudah memberikan ruang Bu Ria tadi untuk membuat rencana aksinya sendiri. Nah, ini yang luar biasa dari praktik coaching. Artinya solusi-solusi itu muncul dari Koci kan. Jadi Bu Mila luar biasa memfasilitasi tadi sehingga memberikan pertanyaan dan mengarahkan supaya dia menemukan rencananya. Kalau tidak salah saya dengar tadi adalah melakukan kegiatan privat. Ya, privat akan melakukan kegiatan sendiri. Dan kemudian juga Bu Ria tadi saya melihatkan tadi bahkan sudah bukan hanya sekedar mempunyai rencana, tetapi sudah semacam berkomitmen terhadap rencana yang tadi akan segera melaksanakannya ya Bu Ria kalau tidak tahu. Ya, itu catatannya. Nah, Bu Mila, dari ketiga kompetensi tadi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot, yang mana yang dianggap ataupun dirasakan oleh Bu Mila perlu ditingkatkan lagi untuk praktek coaching ke depannya di kesempatan yang berbeda? Ini kehadiran penuh. Kehadiran penuh itu kan kita harus mendengarkan secara detail, terus memahami apa sih permasalahan dan bagaimana mengarahkan dari masalah ini tadi biar penyelesaian ini loh itu yang tepatnya. Jadi harus untuk kehadiran penuh itu masih dianggap Bu Mila perlu ditingkatkan lagi ya. Artinya caranya harus mendengarkan yang aktif. Ya. Salah satu ada faktor-faktor lain mungkin ya suasana tempat prakteknya juga ya. Kalau bisa dengan bising mungkin seperti itu ya. Dan kemudian mungkin yang saya sampaikan tadi yang mengurangi bapernya. Memang sering Bu Mila kita terbawakan suasana terhadap orang yang kemudian kita diajak bicara. Ya, tadi Bu Ria sedikit lesu kan, agak pesimis, tapi akhirnya alhamdulillah praktik coaching yang berhasil. Bu Mila tadi sudah mengembangkan dia menemukan solusi dan rencana terbaik untuk permasalahannya sendiri. Nah, itu Bu Mila. Apakah ada rencana kegiatan coaching lagi Bu Mila setelah ini? Ada Pak. Ada. Itu dengan siapa rencananya? Dengan Ibu Ajo. Oh, dengan Ibu Ajo itu memang ada untuk kegiatan khusus atau memang ada jadwal mau coaching? Kegiatan khusus. Sekedar berbicara. Tapi Bu Mila saya yakin ya walaupun bahasanya curhat, tapi alur-alur percakapan coaching Tirta itu sudah tertampakkan dan bahkan saya melihat Bu Mila sudah menguasai luar biasa tadi. Sudah mengarahkan tujuannya, sudah mengarahkan identifikasi, sudah mengarahkan coaching membuat rencana-rencananya dan bertanggung jawab terhadap perencanaannya sendiri. Nah, itu luar biasa Bu. Ini bisa juga menjadi motivasi dan inspirasi bagi saya walaupun saya sebagai observer untuk melakukan praktik coaching yang terbaik ke depannya. Luar biasa Bu Mila. Jadi Bu Mila saya mengucapkan terima kasih dan juga kepada Bu Ria tadi yang sudah sebagai coachingnya, dan saya mohon maaf tadi lupa menyampaikan bahwa ini kegiatan saya rekam gitu kan, tetapi walaupun kemudian sudah ada
rekaman dan kemudian hadir saya di sini tidak mengurangi nilai dan kualitas praktek coaching tadi. Coachingnya lepas, coachnya tadi sudah melaksanakan praktek coachingnya luar biasa memfasilitasi coaching, sehingga tadi bukan hanya sekedar kemudian adanya cerita tapi muncul permasalahan, ya muncul solusi ya dari permasalahan dari itu ya. Terima kasih waktunya Bu Mela. Sama-sama, Ya, Pak. lain waktu Sama-sama. kita sharing-sharing lagi luar biasa. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.